Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Jihad. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. We have a very special guest today, guys. The leader of boarding talenta. Masya Allah. Pak Jihad, gimana? Ya, So, we speak in English or bahasa or Jawa? bahasa aja. Bahasa. Iya. Oke. Jadi Pak Jihad ini adalah leader di boarding talenta, teman-teman. Boarding talenta itu adalah bukan boarding school yang kalian bayangkan kayak boarding di luar sana, tapi boarding talenta adalah boarding yang isinya anak dengan spesial. Gimana Pak Jihad? Apa kesan dan pesannya? Kesan dan pesan. Gambaran mungkin ya boarding. Boarding gimana? Memimpin anak ya. Unik-unik itu gimana? Jadi sebelumnya boarding talenta center tuh lebih kepada pembelajaran untuk anak dalam berkehidupan sehari-hari gitu. Jadi, ADL, Activity Daily Life. betul, Oke. aktivitas daily living dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Jadi begitupun nggak menutup waktu mereka untuk berkegiatan di sekolah. Jadi mereka tetap tiap pagi berangkat ke sekolah sampai sore pulangnya ke boarding. Disambung kegiatan boarding Sampai tidur. Sampai tidur. Tapi boarding talenta itu khusus untuk anak berkebutuhan khusus Pak Jan. Betul. Misalnya ada anak normal pengen masuk sini nggak boleh? Kalau anak normal pengen masuk Reguler gitu? reguler Boleh kayaknya nggak? belum deh. Belum. Programnya mungkin bukan di sini sih. Jadi kenapa mereka di boarding? Karena keluarganya menitipkan mereka ke boarding supaya ADL-nya tadi Betul. bisa dimaksimalkan. Jadi tujuannya utama mandiri. Oke. Nah, mereka ngapain aja Pak Jihad di boarding? ADL itu ngapain aja? Oke, activity daily living ini kita berusaha membangun kegiatan sehari-hari mereka dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyangkut berkehidupan mereka untuk selanjutnya terutama. Jadi ketika mereka walaupun tidak di boarding, dimanapun mereka berada, diusahakan kegiatan mereka selama di boarding itu terbawa sampai kemanapun mereka berada. Gitu. Nah diantaranya tuh kalau kita mulai dari bangun pagi, sholat subuh gitu. Kalau sekarang bulan Ramadan berarti sebelum subuh ya kita sahur. Sahur makan, terus kita sholat subuh. Terus setelah sholat subuh itu ada Tilawah. Nah, ada tilawah baca Quran, tahsin, tahfiz. Dan itu udah ya alhamdulillah mereka bisa melakukan itu. Habis itu mandi nih. Terus mandi kan ada yang mandinya masih diawasin gitu Nah kan. itu pertanyaan saya itu, Pak Jihad di sini udah berapa tahun Pak Jihad? 2 tahunan. Udah 2 tahun. Tapi belum pernah melihat anak yang lulus dari sini, belum berarti ya? Ketika Pak Jihad di sini sampai sekarang mereka ada semuanya ini tuh. Maksudnya belum ada yang lulus gitu. Beberapa udah keluar. Ada. Iya. Siapa? Beberapa ada keluar, ada Azan, dulu ada perempuan juga. Maksudnya keluar itu mereka selesai pendidikannya? Bukan selesai, tapi keluar. Oh memang keluar ya. Tapi kalau selesai pendidikannya pindah gitu ya? Kalau selesai pendidikan belum sih. Belum ya. Oke. Jadi pertanyaan saya tuh kan autism itu kan macem-macem ya. Betul. Kan saya di sini tuh ceritanya numpang teman-teman. Saya numpang di boarding, jadi kenal sama anak-anak. Contohnya Zaki Alfarobi, itu yang terkenal banget di IGS tuh Pak Jihad. Semua kenal dia. Iya. Setiap saya sebut namanya pada ketawa, nggak tahu tuh punya momen yang unik apa di IGS. Punya banyak cerita. Cerita Zaki Alfarobi sama Fatih. Mereka udah ditemenin Pak Jihad selama beberapa bulan di sini. Mereka sampai sekarang mandinya udah ada maksudnya bisa mandi sendiri, perlu diawasi atau gimana itu? Nah, untuk khusus mandi nih ya. Iya. Toilet training kita sebutnya. Toilet training. Toilet training Beda. tuh lebih ke BAB sama BAK. Oh, kalau mandi beda. Kalau mandi lebih lagi gitu. Oke. Kalau mandi itu lebih kompleks ya, kayak ada pakai sabun, pakai sampo, Iya, betul sih. Ya. Kalau sejauh ini progres sekecil apapun itu kita anggap peningkatan. Betul, memang betul. Jadi mungkin yang awalnya kayak Zaki sama Patih tuh
bener-bener kita bantuin nih, kita gosokin lah. Dari awalnya gitu. Iya, awalnya kayak kita gosokin. Jadi mereka nggak bisa sama sekali itu. Oke. Sampai selanjutnya mungkin pakai tangannya dia gitu, kita gerakin tangannya mereka nih bagian sini, selah sana, selah sini gitu kan. Wow. Terus gimana cara pakai sampo, digaruk gini kan. Kalau enggak mereka awalnya ya udah gini doang, gini-gini udah gitu kan. Berarti itu dulu mereka di rumahnya di itu terus ya, nggak pernah betul. dilatih ya? Maksudnya di rumah mereka dimandiin terus berarti kan? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Karena pas di sini mereka nggak bisa kan? Dan kita ajarin dan ada perkembangan. Akhirnya bisa diawasi. Tapi tetap harus ada perintah ya. Karena kalau nggak diawasi lama banget mereka. Iya benar. Jadi ya ada waktunya mereka kadang bisa gitu loh kayak kalau langsung habis pakai sabun terus pakai sampo terus langsung gosok gigi, urutannya sebenarnya mereka hafal gitu. Cuma ya fokusnya mereka itu kadang kayak tiba-tiba mikirin apa gitu kan, jadinya lama di kamar mandi gitu. Dan itu pun bukan jadi di mereka doang, kayak beberapa teman-teman yang lain kayak Danis atau yang lainnya itu kadang ya kayak gitu, tiba-tiba ngelamun apa, minin apa. Itu padahal mereka masuk udah baca doa ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its udah. Tapi tetap halu. Iya benar. Itu memang teman-teman spesial kita terus. itu iya. Jadi di sini tuh ada 7 orang, betul nggak saya? Iya. Ada yang autism teman-teman, ada yang RM. 7 orang tuh 5 orangnya siswa dan mahasiswa. Oh, siswa dan mahasiswa. Nah, yang 2 orang nih mereka lulusan talenta dan bekerja di talenta. Bekerja di talenta. Nah, diagnosanya mereka apa aja, Pak Jihan? Mayoritas autism semua. Kecuali satu Rehan skizo. apa Rehan? Rehan autism. Oh, ya, autism. Saya kira RM. Plus ada plusnya. Ada plus ada. Adam? Autism juga. Nah, ada satu yang skizofrenia. Itu teman saya. Nanti kita bahas di podcast setelah ini. Kenapa skizofrenia teman saya? Karena saya ini juga punya mental issue yaitu bipolar. Nanti kita bahas. Tapi kita bahas boarding dulu sekarang. Nah, dari bermacam-macam apa itu namanya itu? Diagnosa itu yang paling menantang yang mana, Pak Jihan? Autism itu kan tingkatnya beda-beda. Tingkatnya beda-beda, ada yang kita kasarannya inilah parah gitu loh. Infantil, ada yang ya lebih baik better sampai berat sampai ke ringan lah gitu. Otomatis tantangan yang paling besar ya ketika yang berat. Dalam hal ini Zaki Al-Farabi. Iya, diantaranya Zaki, Fatih, itu kan kayak dalam kegiatan kemandirian mereka masih banyak membutuhkan bantuan gitu. Betul. Beda lagi sama temen yang lain kan kayak. Itu EIP sama Pak Jihan nanti ya? Iya. IEP ini. IEP boarding. Sama Pak Jihan ya. Dia ada IEP sekolah, ada IEP boarding. Oh, ada juga. Iya. Oke. Tapi alhamdulillah semua ada perkembangannya dari awal masuk sampai sekarang. Ya kita usahakan itu. Dan memang targetnya itu. Orang tua memasukkan anak-anaknya ke sini, targetnya memang itu, ada perkembangan dalam activity daily life-nya. Nah, apalagi tadi yang mau saya tanya Pak Jihan? Nah, gini, background-nya Pak Jihan kan bukan di bidang ini. Psikolog bukan. Pendidikan luar biasa bukan. Terus gimana bisa handle semua ini? Ayo, sulapan. Ya ini sebenarnya apa ya? Saya pendidikan agama Islam sebenarnya kan. PAI, SPDI. SPD doang kalau sekarang. Oh iya, SPD. Benar. Pendidikan agama Islam gitu. Terus selama berkuliah juga mengajar. Iya. Oh, mengajar. Waktu kuliah sambil ngajar. Sambil ngajar, benar. Di sekolah di Depok. Di Depok. SMP SMA. Oke. Ngajar PAI kan? Semua hal tentang pendidikan agama Islam dan tahfiz gitu. Nah, selama mengajar tuh ya otomatis banyak tantangannya kan ya, beda-beda gitu. Dan kebetulan juga saya sempat bersama teman-teman tuh membuat komunitas itu untuk belajar mengajar tahsin dan tahfiz. Jadi untuk yang mereka mau benar hafalannya, untuk mereka yang mau menghafal, nah itu kita punya komunitasnya waktu itu online. Iya, online. Tapi anak reguler kan Pak? Reguler, semua reguler semua gitu. Nah dari situ ya kita banyak sekali kan menemukan orang-orang, ada ratusan orang lah kita tuh menghandle.
sempat waktu itu. Zaman Covid tuh kan, zaman Covid kan orang belajar lewat Zoom, lewat online. Nah, di situ. Saya juga sempat itu ikut Taksin online. Iya itu. Oke. Di situ tuh dari berbagai macam kelompok usia gitu. Jadi mulai dari anak-anak sampai kakek pun ada gitu. Iya. Dan itu saya juga sempat mengajar mereka gitu. Mereka siapa? Itu tadi. Yang reguler kan? Yang reguler, anak-anak kecil sampai orang tua lah kasarnya gitu. Backgroundnya tahfiz, PAI. Iya. Nah, terus kok bisa masuk sini tuh? Nah, di sini ada, kan saya kayak hitungannya anak TK udah pernah ngajar. Masuk anak SD. TK. Kayak ngajar-ngaji anak TK. Ngajar-ngaji anak TK. TPK, TPA gitu loh. SD pernah, SMP, SMA. Maha santri kalau kita nyebutnya. Oke. Itu ada pesantren khusus untuk lulusan SMA, Maha santri kita nyebutnya. Sampai kakek, orang bapak kayak kakek. Itu alhamdulillah ya pernah ngalamin. Iya. Pernah mengalami ngajar mereka dari berbagai gitu. usia. Berbagai usia. Oke. Tapi reguler semua. Tadi ceritanya gimana kok bisa masuk sini gitu? Saya mencoba untuk tantangan baru. Challenge. Ada challenging lah buat. Jadi Pak Jihad lihat lowongan gitu. Lihat lowongan di lihat lowongan di mana lihatnya? Di aplikasi dulu, aplikasi. Oke, lihat lowongan ini ngajarin anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Oke, langsung daftar. Interview sama dokter Yaya. Iya, betul. Langsung dokter Yaya. Masya Allah. Nah, berarti ilmunya nol dong tentang nol banget. Itu, nol banget. Terus diajarin sama yayasan. Iya, diajarin yayasan, ada pelatihan, ada modul, kemudian kita yang paling utama tuh belajar sama orang-orang yang sudah pernah mengajar atau senior kita yang udah pernah di sini gitu kan. Jadi langsung praktek gitu ya. Jadi kita ngeliat langsung nih contohnya, gimana sih cara menghadapi anak yang begini. Nah, itu kita langsung lihat contohnya tuh gimana gitu. Dan ternyata lebih susah pasti kan? Iya. Tapi gimana sekarang? Feelingnya ada kepuasan tersendiri gitu ya? Saya bayangin jadi Pak Jihad itu. Dulu ngajar reguler ya udah ngajarin ini langsung bisa gitu kan. Sekarang? Iya. Betul. Sekarang kayak ya pasti beda. Pasti beda bahkan. Tantangannya sangat berbeda. Gitu. Dan itu merasakan jauh lebih gimana Pak Jihad? Rasanya gimana rasanya? Rasanya. Saya coba berempati nih jadi Pak Jihad. Iya, ya campur aduk. Pertama saya di boarding ataupun di sekolah. Kalau sekarang fokusnya di Taksin Tahfiz tadi, di menghafal Al-Quran. Taksin Tahfiz di AS sama handle di boarding. Semuanya betul. Itu ya ningkatin kemampuan dinia mereka dan activity daily life tadi ya. Nah, ya di situ tuh ada rasa ya campur aduk lah, kadang capek juga kan, nggak hafal sih, soalnya pakai metode ini metode itu ya kan, berbagai macam kita coba gitu kan. Dan ketika berhasil ya ada rasa kepuasan tersendiri gitu, ada kesenangan tersendiri gitu. Dan saya pernah dengar itu sesuatu ibadah itu semakin sulit dikerjakan itu maka pahalanya akan semakin besar, bener gitu. Ya, insya Allah. Jadi mungkin itu, Masya Allah. Jadi Bu Susiana itu sempat bilang gitu di depan kita semua bahwasanya anak-anak kita itu spesial gitu. Yang kita ajarkan itu bukan anak pada umumnya, bukan anak reguler. Jadi tetaplah sabar, tetaplah ikhlas, dan ini adalah jalan menuju surga insya Allah. Insya Allah. Jadi apa ya? Kadang-kadang sampai mengharukan gitu kalau kita renungkannya. Tapi gimana Pak Jihad selama 2 tahun di sini tetap nyaman dengan ini, dengan challenge ini, atau ada rencana dalam waktu dekat? Ya itu inilah apa? Masih diomongin di balik layar nanti. Betul. Tapi sejauh ini. Tapi untuk sejauh ini sih alhamdulillah masih enjoy di sini dan masih bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar sini. Betul. Oke, topik boarding cukup berapa menit ini? Nggak berasa udah 14 menit. Oke, thank you Pak Jihad. Kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Mau berangkat jam berapa ya Bang habis ini? Ya jam habis asar lah. Habis asar. Kita berhenti di adzan asar. Oke, thank you guys for watching, for listening. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.